Sangat keren. Jadi menurut Satpam tadi, Bapak Kahar, ini penempatan ruang utama. Jadi para perwira tinggi Belanda waktu itu banyak hal yang fenomena seperti anak kecil yang bermain di halaman tengah sana. Kemudian ada sumur yang bentuknya segi empat. Konon katanya sumur itu juga Oke, di sini dikuasai oleh kelelawar ya. Terlihat dari banyak sekali makanan atau kotoran di dalam sini. Bagian atas, oke, saya hidupin lampu di tempat ini. Wow, kabutnya tebal teman-teman. Kita disambut oleh kabut yang terlihat ya. Jadi kabutnya tebal banget. Wow. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Van Adventure. Teman-teman, sore ini saya berada tepat di depan gudang PTP, juga peninggalan Belanda teman-teman. Dia diresmikan atau berdiri di tahun 1936 bagian dalam. Nanti akan kita tahu ada penanda tahun pembuatan di bagian atas salah satu gudang di dalam sana. Teman-teman, banyak hal yang perlu kita review di sini karena banyak bagian-bagian di dalam sana menjadi sejarah bagaimana Belanda pada waktu itu menguasai bumi pertiwi, atau ada beberapa jejak peninggalan yang masih berdiri hingga saat ini teman-teman. Dan perlu teman-teman ketahui, gedung ini sudah banyak beralih fungsi hingga saat ini menjadi gudang PTP yang dimiliki negara ya teman-teman. Di depan sini ada pohon beringin yang kembar teman-teman, dan ini usianya pasti sudah ratusan tahun. Terlihat akar yang menjuntai itu sudah menjadi bagian dahan kayunya. Itu sudah menunjukkan begitu tuanya pohon beringin di depan sini. Saya tadi sempat memintai keterangan salah satu satpam yang beliau sudah bekerja di tempat ini sejak tahun 93, sorry. Sejak 1993. Banyak hal yang aneh di sini menurut beliau teman-teman. Alhamdulillah saya boleh juga ngevlog malam. Artinya kita setelah ini ada sesi ngevlog di sini malam hari ya teman-teman, untuk merasakan fenomena apa saja, keanehan apa aja yang menjadi bagian sisi menarik di gedung-gedung Belanda di sini. Sini ornamennya cukup cantik teman-teman. Ada seperti tatanan batu di depan sini. Cukup sejuk di mata ya. Banyak sekali nyamuk. Mungkin dari pohon beringin itu kita sudah diserbu oleh banyak nyamuk teman-teman.
sangat keren. Jadi menurut Satpam tadi, Bapak Kahar, ini penempatan ruang utama. Jadi para perwira tinggi Belanda waktu itu tempatnya di depan sini. Sayang sekali kita tidak bisa akses masuk. Cukup vlog di luar. Siapa tahu kapan-kapan dapat izin ya teman-teman. Jangan khawatir, ini video akan panjang sekali dan teman-teman mohon untuk terus stay dalam menemani saya. Karena di dalam sana banyak sekali kita akan review gudang-gudangnya. Banyak bagian-bagian yang terpisah gitu teman-teman. Kita akan insya Allah review satu-satu sebelum vlog malam, agar versi siangnya teman-teman juga sudah tahu tentang letak-letaknya, kemudian bagian ornamen-ornamennya. Nah, gudang ini sepertinya terbengkalai. Sepertinya ini sebetulnya gudang utama, tetapi dia sudah terbengkalai, banyak ditumpuki oleh batang-batang bambu di situ. Sayang sekali. Bagian atap banyak kepenyok ya teman-teman. Oke, kita akan masuk lewat sini. Sebetulnya ini akses mobil ya, tapi dia ditutup. Oke, sini sudah hujan teman-teman, sudah mulai turun hujan. Bagaimana di tempat teman-teman semua? Apa sudah musim hujan juga seperti tempat saya? Oh, ini agak sedikit creepy yang di sini teman-teman, karena lihat struktur bangunannya memang sedikit meredup, berbeda seperti di luar. Ada sesuatu yang aneh sepertinya. Cukup luas teman-teman. Kemudian ada fasilitas lapangan bulu tangkis di situ. Itu juga peninggalan kolonial Belanda teman-teman. Tenis atau bulu tangkis. Oh ya, tenis. Karena netnya agak rendah. Kemudian yang unik di sini ada kolam buatan. Kolam ikan teman-teman. Cuman sudah terbengkalai begini, sudah nggak ada airnya dan tidak terawat. Bentuknya hati sepertinya. Dan ada tempat duduk juga. Wah, sebetulnya sejuk banget loh di sini teman-teman. Sejuk banget. Entah kalau di malam hari kita pasti merasakan hal yang berbeda di sini. Pokoknya terus stay tune di Van Adventure teman-teman. Kita akan vlog tempat ini pada malam hari. Kita akan bersama-sama untuk ngecek bagaimana sebetulnya rasa atau sensasinya ketika malam hari. Saya penasaran, ada pojok ruang yang menjurus itu sepertinya kamar mandi. Ini ditutup, cuman kita akan masuk. Bismillah. Oke, saya sedikit menunduk teman-teman. Oke. Oke. Saya rasa gedung ini atau tempat ini yang kita vlog hari ini atau titik ini ada energi yang besar teman-teman, seperti yang diceritakan oleh Satpam tadi. Banyak hal yang fenomena seperti anak kecil yang bermain di halaman tengah sana, kemudian ada sumur yang bentuknya segi empat. Konon katanya sumur itu juga untuk pembuangan para pembangkang yang bekerja kepada Belanda, atau mayat yang dibuang ke sana. Kemudian ada juga noni-noni Belanda di bagian kayu di belakang sana, sangat besar sekali kayunya teman-teman. Kita akan ke sana nanti. Ada sesuatu yang spesial di sini teman-teman. Ini bukan sepertinya dapur atau ruang lab sepertinya, lebih ya teman-teman. Karena dipagar oleh kawat begini. Kemudian di situ seperti wastafel kecil. Dan di bawah ada semacam tungku api. Ini nggak jelas, atau saya nggak paham bentuknya. Ada bagian jendela di atas sana. Oke, terus ke belakang. Assalamualaikum. Oke, ada penampungan air di sini yang cukup besar, dan ini masih otentik teman-teman. Ini dari zaman Belanda ya. Dia bentuknya persegi.
kemudian terbuat dari besi yang cukup tebal dan sampai hari ini masih bertahan. Ini penampungan air ya teman-teman. Ditopang oleh 2 pilar yang cukup besar. Ada beberapa ruang di sini. Ya sudah mulai hujan, tapi dia kunci ya teman-teman. Semakin ke belakang semakin ada benturan energi saya. Yang ini titik ini sepertinya aksesnya lama sekali nggak dijamah manusia. Ada tungku api di sini di depan, tentunya untuk memasak di sini teman-teman. Oke, selain dari beberapa yang saya paparkan tadi, sayang sekali Bapak Kahar tidak mau untuk direkam. Mungkin sedikit alergi ke kamera, tetapi dia menyampaikan beberapa hal yang cukup menarik. Ketika dia shift malam juga sering mendengar suara kuda di pojok belakang. Kita akan review tempat-tempat yang menurut beliau ada energi yang negatif. Cus, kita akan terus ke belakang teman-teman. Kita akan menunduk kembali. Oh, aksesnya cukup sulit. Penasaran di situ seperti terlihat di sini ada seperti ruang span. Beberapa ruang yang terbengkalai di belakang sana. Kita akan menuju ke sana teman-teman. Kita cek mungkin bisa langsung akses ya. Mungkin ada akses di sini. Yang paling sering di sini penampakannya menurut Pak Kahar adalah anak-anak kecil yang bermain satu sama lain. Sebetulnya tidak jelas teman-teman, anak kecil tersebut pribumi atau oke. Di sini ada sumur yang sudah tertutup oleh beberapa tanaman rambat. Nah, ini sumur teman-teman. Ini 2 lubang. Pohon pisang. Sorry, ini hujan teman-teman. Assalamualaikum. Wow, banyak sekali ruang ya. Ini juga tidak terakses oleh kita tadi. Sudah hujan. Ini hujannya agak lebat teman-teman. Cuman mungkin di kamera belum nampak ya. Oke, di sini ada ruang span yang menurut Pak Lukman itu, Pak Kahar maksud saya, dulu penempatan muda-mudi waktu zaman Belanda. Artinya keluarga, maksud saya pekerja yang bekerja untuk Belanda di pabrik ini, yang belum berkeluarga, jadi penempatannya di ruang ini teman-teman. Agak gelap di dalam. Assalamualaikum. Oke, di sini dikuasai oleh kelelawar ya, terlihat dari banyak sekali makanan atau kotoran di dalam sini. Bagian atas, oke, saya hidupin lampunya dulu. Oke, bagian atas terbuat dari anyaman bambu, tetapi rusaknya sudah parah betul teman-teman. Sudah parah betul. Ada ventilasi udara. Di sana ada jendela, kemudian ventilasi udara 2 di situ. Baunya menyengat, saya nggak kuat untuk masuk, nggak bawa masker ya. Oke. Sebetulnya ini atapnya menyambung ya dari sini ke situ. Cuman bagian tengah ini atapnya sudah rusak, jadi air hujan langsung jatuh ke sini. Terlihat ornamennya di sini teman-teman, berbentuk setengah lingkaran atau oval. Nah, ini ciri-ciri khas bangunan Belanda begini teman-teman ya. Kalau yang sudah lama mengikuti konten saya,
tentu ini sudah paham kalau rumah Belanda itu identik bentuk ornamennya seperti ini. Terlihat dari sini ada pohon yang sangat besar, itu juga beringin, dan di situ dipercayai anak-anak kecil kalau malam-malam tertentu main di situ. Jangan khawatir, saya akan vlog di malam hari di sini. Karena kenapa? Saya sangat yakin saya sudah ngantongi izin dari beliau. Tinggal cari waktu saja, teman-teman. Oke, kita akan langsung nyebrang ya, agak lari dikit karena ini hujan. Oke. Begini bentuknya, ada beberapa bangunan yang sudah roboh. Oke. Di sini masih kita sedikit berteduh dari air hujan. Sedikit saya jelaskan, di sini masih ada pintu, berbeda dengan ruang-ruang yang lain. Di sini pintunya masih utuh ya teman-teman. Kemudian termasuk jendelanya juga masih utuh. Sayang sekali saya nggak bisa ngintip ke dalam karena sangat rapat sekali. Sudah banyak sekali lumut yang menghiasi dindingnya, sangat tebal. Kita geser sedikit demi sedikit teman-teman, sambil menghindari hujan. Oke, ini lebih ke bangunan baru sepertinya. Ini musola. Sepertinya musola teman-teman, karena dekat sekali dengan sumur. Nah, sumur itu saya yakin otentik dari zaman Belanda. Ada beberapa titik sumur ya. Satu kita belakang tadi sudah menemukan sumur, kemudian ini dua. Kemudian kata Pak Kohar, di dalam gedung itu satu lagi sumur yang kita tidak bisa akses, yang saya tadi ceritakan persegi 4 sumurnya. Ini sudah sangat lebat hujannya, saya akan lari ke situ ya teman-teman. Jadi sambil kita jeda sambil berteduh di bawah beringin itu, sambil kita review tentang beringin yang katanya banyak sekali penampakan anak-anak kecil. Oke teman-teman. Nah, oke teman-teman. Ini yang pohon beringin yang saya maksud. Menurut Bapak Kahar, itu sering sekali terjadi penampakan, terutama anak-anak kecil yang bermain di sini teman-teman. Pada malam-malam tertentu ya. Jadi nggak setiap malam sih. Karena mereka ada 4 orang penjaga di sini yang bergiliran menjaga. Wow, ini cukup tua teman-teman. Kemudian ada satu gedung yang sepertinya ini gudang untuk penyimpanan barang. Terlihat ya sangat tua, jadi akarnya sangat lebat, menjuntai. Ini habis hujan teman-teman. Saya tadi berjeda untuk berteduh. Sangat luas ya. Jadi di sini adalah gudang utama, yang dimana di sini ada penampakan atau tahun pembuatan. Saya bantu 1936. Tapi saya pikir jauh dari itulah. Maksudnya lebih tua dari umur yang disertakan tahun pembuatannya. Kemudian di depan sana ada kebun kakao atau coklat ya. Nah, ada satu lagi pohon yang cukup besar dan tua. Ini bukan jenis pohon beringin teman-teman, tetapi terlihat juga karena saking tuanya dia akarnya menjadi dahan baru yang menjuntai ke bawah. Dan di sini katanya sering terjadi penampakan ibu sedang menggendong anaknya. Entah itu arwah penasaran yang dahulu meninggal di tempat ini. Wow, kabutnya tebal teman-teman. Kita disambut oleh kabut yang terlihat ya, jadi kabutnya tebal banget. Wow, la haula wala quwata illa billah. Saya jadi dikduk di sini teman-teman. Di depan sini ada gudang juga, sepertinya juga terbengkalai. Banyak sekali bagian-bagian ya teman-teman.
gudang yang atau gedung-gedung yang terpisah. Bayangkan saking tuanya di sini ditumbuhi oleh batang bambu ya. Di bawah ada batang bambu, kemudian beberapa benalu. Oh, semakin tebal kabutnya. Ada gudang di sini. Sini kebun kakao atau coklat. Serem juga ya teman-teman. Bener, bulu kuduk saya berdiri teman-teman, merinding. Di sini benar-benar merinding. Ih, serem banget. Assalamualaikum. Kita akan ke titik di mana katanya sering terdengar suara ringkikan kuda, sama seperti beberapa tempat yang lalu. Peninggalan rumah Belanda atau rumah Belanda itu juga ada sering fenomena ringkikan suara kuda atau kereta kuda juga. Nah, terlihat megah sekali ya teman-teman di atas ini. Itu bagian atapnya, sengnya masih otentik. Wow, luas sekali teman-teman. Sangat rapi ya pembangunannya. Di bawah sini ada irigasi air juga. Tuh, irigasi air. Unik, bangunannya seperti nggak biasa, atapnya menyamping begini teman-teman. Ada 5 gedung di depan, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia lebih unik. Jadi atapnya dia menyamping. Ada pos jaga lagi. Jadi betul-betul luas sekali teman-teman. Ini saya nggak paham tempat apa. Bentuknya persegi, kotak gitu. Kemudian di bawahnya ditumbuhi banyak sekali rumput liar. Oke teman-teman, di sini adalah titik yang menurut Bapak Kahar sering terjadi suara ringkikan kuda. Sangat lebar sekali teman-teman tempat ini. Jadi kalau kita vlog malam hari tentu sangat panjang durasinya. Jadi saya janji pada teman-teman untuk vlog di tempat ini pada malam hari agar kita bisa tahu sensasi apa aja yang benar-benar bisa kita rasakan di tempat ini. Oke, kita sampai di titik belakang. Nah, ada yang unik teman-teman. Sepanjang gedung ini di bagian sampingnya ada seperti semacam lubang. Dia bentuknya persegi panjang. Nah tuh, banyak sekali. Jadi fungsinya saya nggak paham. Boleh teman-teman yang paham bisa bantu untuk menjelaskan. Wow, lebat sekali di belakang ya. Jadi di sini kebun kakao atau coklat. Kita memutar ya teman-teman. Nanti kita akan ketemu rumah-rumah Belanda yang sekarang masih dipergunakan oleh beberapa karyawan pabrik ini atau gudang ini.
gedung kembali di belakang sini. Ini paling belakang sendiri teman-teman, masih dengan kebun kakao. Wow, ada rumah yang sudah terbengkalai memisah dari bangunan ini, tepat di bagian belakang sini. Oke, kita coba sedikit dekati ya, lihat ornamennya bagaimana. Oh, wow, atapnya parah, nggak ada sama sekali, 100%. Oh, ini rumah terbengkalai bagian belakang ya teman-teman, titik belakang sendiri. Di sana lebat sekali ya, banyak rumpun bambu pas di tengah-tengah kebun kakao ini. Bagian ornamennya juga unik, dia berbentuk wajik ya teman-teman. Boleh nih kalau kita vlog malam, saya yakin banyak sekali kejutan-kejutan, karena siang saja energinya sudah sangat kental ya. Luar biasa. Atapnya banyak yang rusak teman-teman. Kita akan habis ini akan menemui atau melihat beberapa rumah peninggalan Belanda yang masih hari ini masih di ini teman-teman, berfungsi atau dirawat, bahkan ditempati oleh beberapa karyawan. Oh, ini bagian samping ya, ini bagian sampingnya dari gudang ini, sangat luas. Suasananya habis hujan teman-teman. Entah kenapa area-area Belanda itu atau tempat peninggalan Belanda itu rasanya sensasinya berbeda teman-teman. Tidak seperti tempat-tempat lain. Nah, di sini juga kita melihat ada rumah yang tingkat kerusakannya cukup parah dan terbengkalai. Nah, tuh bagian-bagian rumahnya, puingnya masih terlihat. Sayang sekali sebetulnya. Nah, di samping kiri saya gudangnya, kemudian samping kanan saya adalah deretan rumah Belanda. Halo. Halo. Main ya? Oke, yang ini sepertinya terbengkalai. Tidak ada yang menempati karena terlihat sekali kosong teman-teman. Jadi dia dibiarkan begitu saja. Nah, tempat yang ini sudah ada yang menempati, cukup baik, rapi, terlihat masih otentik ya. Hanya beberapa bagian dicat ulang. Oke, ada yang unik teman-teman. Jadi bagian atas ada ventilasi udara yang bentuknya bulat. Ada bentuknya bulat. Unik sekali. Nah, terlihat beberapa aktivitas penghuni dari rumah Belanda ini. Sepertinya akan hujan kembali teman-teman. Nah, keren ya. Bagus sekali, jadi banyak sekali tanaman hias.
kalau kita rawat, sepertinya rumah Belanda itu ada keunikan tersendiri dan cukup cantik, teman-teman. Nah, ini juga ditempati. Nah, ini rumah terakhir deretan rumah Belanda di gudang PTP ini, dan rata-rata yang menempati adalah karyawan dari gudang ini. Kemudian kita kembali ke arah PTP atau halaman utama di sana. Di sini unik, teman-teman, ada semacam ventilasi udara. Dia bentuknya bulat sempurna tapi cukup besar. Dia ada kawat berdurinya juga, dilapisi kawat berduri. Kemudian semacam cerobong asap knalpot gitu. Mungkin dia knalpotnya mesin di bagian dalam ya. Wow, luas sekali. Nah, ini jadi saya sengaja memutar dulu untuk menunjukkan kalau ini tahun pembuatannya adalah 1936. Tadi kita sudah muter-muter di daerah situ ya, teman-teman. Mungkin saya rasa teman-teman cukup puas sudah menemani saya. Kita sudah mentok dan kebetulan hujannya turun kembali. Terima kasih banyak, teman-teman, sudah menemani saya. Jaga kesehatan dan assalamualaikum.